Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan mencoba latihan menentukan sudut dalam ruang 3 dimensi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar konsep daripada menentukan sudut dalam ruang 3 dimensi, maka sekarang kita akan coba untuk latihannya. Diberikan bidang 4 DABC dengan ABC segitiga sama sisi, DC-nya tegak lurus dengan bidang ABC. Maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Ada D, C, kemudian ada segitiga sama sisi ABC. Maka dari sini kita bisa membentuk bidang 4 DABC. Kita tahu bahwa DC tegak lurus bidang ABC. Di sini bahwa DC tegak lurus terhadap bidang ABC. Diketahui panjang DC-nya adalah 1, maka di sini DC 1 dan sudut DBC DBC di sini adalah 30 derajat. 30 derajat. Maka yang diminta adalah sudut antara bidang DAB dan bidang CAB. Ingatkah kalian bagaimana menentukan sudut antara dua buah bidang? Ya, langkahnya adalah kita mengambil satu buah garis pada masing-masing bidang tersebut, di mana garis-garis yang kita ambil harus berpotongan. Yang paling mudah dari segitiga, karena di sini adalah segitiga sama sisi, kita ambil dari sini. Kita ambil garis yang ini, yang memotong menjadi dua bagian, karena dia merupakan segitiga sama sisi. Lalu kita ambil garis yang ini. Kita tidak tahu panjang garis ini. Kita pun belum mengetahui panjang garis yang ini. Tapi kita sudah bisa menganalisis bahwa sudut yang dimaksud daripada dua buah bidang DAB dan CAB adalah sudut beta yang ada di sini. Kita katakan di sini titik pertemuan antara dua buah garis ini adalah O. Maka kita akan melihat DCO untuk menentukan sudut beta yang ada di sini. Ingatlah bahwa jika ada garis yang tegak lurus pada sebuah bidang, maka garis tersebut tegak lurus pada seluruh garis yang ada pada bidang tersebut. Artinya apa? DC tegak lurus terhadap bidang ABC, artinya DC tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang ABC. Karena CO berada di bidang ABC, maka bisa dikatakan bahwa DC tegak lurus terhadap garis CO. Kita bisa gambar dari sini, DC tegak lurus terhadap CO. Ini berarti D, ini C, kemudian di sini adalah O. Tegak lurus artinya membentuk segitiga siku-siku. DC-nya adalah 1 dan kita akan mencari sudut yang beta di sini dan CO-nya berapa agar kita bisa menentukan tan B. Ingatkah kalian tan B itu apa? Jika di sana ada beta di sini, maka yang disebut tan adalah desa. Apa itu desa? Depan bagi samping. Depannya sudah punya ya, yaitu 1. Yang jadi masalah sampingnya. Sampingnya siapa? CO. Artinya kita harus mencari nilai daripada CO.
Dari mana kita bisa mencari nilai CO? CO di sini keterkaitannya dengan CB, CO, dan OB. Kita bisa melihat keterkaitannya di sini. Ingat, karena ini segitiga sama sisi, harusnya ini semua sisi memiliki panjang yang sama. Dan CO ini memotong menjadi 2 bagian daripada panjang AB. Maka kita harus mencari dulu panjang sisi alas daripada ABC ini. Bagaimana kita mencari panjang sisinya? Kita sudah punya modal dari segitiga DCB. Segitiga DCB tegak lurus. Maka di sini kita bisa buat gambar DCB di mana dia memiliki panjang DC adalah 1 dan dia memiliki sudut daripada B adalah 30 derajat. Dari sini, apa yang harus kita lakukan? Kita membuat perbandingan siku-siku, di mana tan 30 derajat desa tadi berarti depan adalah DC dan sampingnya adalah CB. Depannya adalah DC berarti 1, CB-nya kita cari, maka tan 30 derajat di sini adalah berapa? Tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Kita cari nilainya CB. Kita kali silang seperti ini. Maka kita dapatkan bahwa CB dikali dengan akar 3 sama dengan 3. Dikali silang ya. Maka untuk mendapatkan nilai CB adalah sama dengan 3 per akar 3. Untuk kita rasionalkan menjadi berapa? Akar 3 diper akar 3. Karena di sini adalah 3, maka ini habis di sini, maka tinggal CB sama dengan akar 3. Mudah kan untuk mencarinya? Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita menemukan nilai daripada CB, kita harus mencari apa? Ingat bahwa karena CB di sana nilainya sudah ketemu akar 3, maka semua yang ada di sini adalah akar 3. Maka karena di sini sudah akar 3, maka panjang AB juga merupakan akar 3. Maka kita bisa mendapatkan bahwa OB di sini berapa? Akar 3/2. Nah, inilah yang akan kita cari untuk mencari nilai daripada CO. Segitiga segitiga siku-siku juga kan? Di sini ada C, ada O, kemudian ini ada B. CB-nya adalah akar 3, kemudian OB-nya adalah akar 3/2. Menggunakan apa untuk mencari CO? Pitagoras. Ayo kita cari. Bagaimana mencari CO-nya? Berarti CO di sini sama dengan akar dari berapa? Akar dari sisi miringnya dulu ya. Sisi miringnya adalah akar 3 dikuadratkan menjadi 3 dikurangi. Yang ini kita kuadratkan. Masing-masing harus dikuadratkan menjadi 3/4. Dikuadratkan ya. Ini masing-masing dikuadratkan di sini. Maka kita dapatkan nilainya berapa?
kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, jadinya adalah berapa? 12 per 4 dikurangkan dengan 3 per 4. Ini akar. 12 dikurangkan 3 berapa? 9 ya, per 4. Masih di dalam akar. Akar 9 per 4 berapa? 3 per 2. Maka kita mendapatkan nilai CO-nya adalah 3 per 2. Di sini akar 9, 3. Akar 4 di sini 2. Maka dia menjadi CO-nya panjangnya adalah 3 per 2. Karena kita diminta mencari nilai daripada tan, maka tan adalah DC per CO. Tadi ya, sudah di sini kita uraikan tadi bahwa desa. DC-nya di sini adalah berapa? 1. Berarti 1 per CO-nya adalah 3 per 2. Kalau 3 per 2, kita balik ya. Jadi berapa? Menjadi 2 per 3. Maka nilai tannya adalah 2 per 3. Tan beta adalah 2 per 3. Ini adalah 1 per 3 per 2. Maka kalau ada pembagian diperkan lagi kan tinggal dibalik. Menjadi 2 per 3. Mudah ya? Ada sebuah kubus PQRSTUVW di mana titik A ada di tengah-tengah VR. Ada kubus PQRSTUVW di mana A terletak di tengah-tengah VR. Kita buat A tengah-tengah VR di sini. Maka yang diminta adalah tentukan sudut yang terbentuk antara QA dan PV. Jika sudut itu yang dimaksud adalah beta. QA, kita buat garis QA. PV adalah diagonal ruang. Maka kita harus mencari beta, sudut yang terbentuk oleh QA dan PV. Ingatkah kalian kemarin garis apakah ini yang kita sebut? Ya, ini adalah garis yang bersilangan. Lalu bagaimana menentukan dua buah garis yang bersilangan? Kita geser salah satu garis menuju garis yang lain, di mana agar kedua buah garis tersebut berpotongan pada satu buah titik. Yang paling mudah dari kasus ini adalah menggeser nilai QA. Maka kita geser hingga pada titik yang ada di sini. Biar kita mudah mengetahui panjangnya, maka kita taruh karena A ada di tengah-tengah VR, maka titik pergeseran di sini pun ada di tengah-tengah WS. Nah, kita geser sehingga terjadi pertemuan antara garis pergeseran kita. Kita katakan di sini adalah A absen, maka PA absen akan memotong PV. Maka inilah sudut yang dimaksud adalah A absen PV. Di sini adalah beta. Diketahui bahwa rusuk daripada kubus ini adalah 2. Maka kalau titik A adalah pertengahan dari VR, artinya apa? AR-nya memiliki panjang 1. Sehingga W absen di sini juga akan memiliki panjang 1. Selanjutnya, untuk mencari P absen W, maka kita harus mencari panjang siapa? Ya, kita harus mencari panjang PA absen. Di mana karena ini 1, maka di sini logikanya 1 juga kan? Ini juga 2. Bisa dilihat bahwa nilainya akan sama dengan QA. Pakai segitiga siku-siku. Pitagoras. Maka
QR kuadrat ditambah AR kuadrat. Di sini QA-nya ketemu sama dengan akar 5. Dan kita tahu bahwa kalau di sini adalah akar 5, PA absennya adalah akar 5, kita nyari yang lainnya, A absen V. A absen V di sini kita bisa nyari hubungannya dengan WA absen dan WV. Sama ya, kalau ini sisi miring berarti sama nilainya dengan QA. Ini 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 di akar adalah nilai 5. Akar 5. Maka A absen V itu memiliki nilai yang sama dengan PA absen, yaitu akar 5. Akar 5 di sini akar 5. Kita tahu bahwa PV memiliki panjang 2 akar 3. Kenapa? Karena dia merupakan diagonal ruang. Maka kita bisa mentranslitkan dalam gambar ini. Terjadi apa? Segitiga sama kaki. Di mana sudut yang ingin kita bentuk adalah yang ada di P sini. Lalu bagaimana kita mencari sudut ini? Sudut ini kita cari dengan menggunakan aturan kosinus. Ingatkah ini aturan kosinus? Nah, kalau dari sini, karena yang diminta adalah sudut P, maka kita buat A absen V-nya ini sebagai nilai A di sini. Cos A-nya sebagai beta di sini. Maka kita mendapatkan A absen V kuadrat sama dengan PA absen kuadrat ditambah PV kuadrat dikurangi PA absen dikali dengan PV kali cos beta. Nah, sekarang kita cari nilai A absen V-nya. A absen V-nya adalah akar 5 dikuadratkan, berarti 5 ya. Kemudian PA absen dikuadratkan. PA absennya di sini adalah akar 5, maka dikuadratkan juga sama dengan 5. PV-nya adalah 2 akar 3. Kalau 2 akar 3 dikuadratkan jadinya berapa? 12. 2 kuadrat 4 kali 3, 12 ya. Min 2. PA absennya adalah akar 5. PV-nya adalah 2 akar 3 kali cos beta. Nah, kalau ada yang sama, boleh kita coret, kita habislah dia ya. Kita kurangkan. Kemudian kita bisa pindah ruaskan di sini menjadi 2 atau kita uraikan dulu 0 sama dengan, karena sudah habis, 12 dikurangkan dengan 2 kali 2 adalah 4. Akar 5 kali akar 3 adalah akar 15 cos beta. Maka 4 akar 15 cos beta itu sama dengan 12. Ini pindah ruas ya. Yang nilai ini kita pindah ruaskan, maka 4 akar 15 cos beta sama dengan 12. Atau kalau kita sederhanakan, cos betanya ketemu berapa? Cos beta di sini sama dengan berapa? Ketemu berapa? 12 dibagi 4 akar 15 ya. Ketemu berapa? 3 per akar 15. Nah, tapi yang diminta bukan nilai cos. Yang diminta apa? Yang diminta adalah nilai tan. Lalu bagaimana kita mencari nilai tan-nya? Dengan mengkaitkan nilai cos ini. Apa itu? Ingat, perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.
Nah, jika ada beta di sana, di sini, kemudian ingat bahwa cos adalah samping bagi miring. Maka yang 3 di sini sebagai sampingnya, samping dari beta, kemudian akar 15 sebagai miringnya. Nah, karena yang diminta adalah tan beta, maka kita harus ingat bahwa tan beta sama dengan depan bagi samping. Depannya sini ya, kita mau nyari depannya. Bagaimana? Dengan menggunakan segitiga Pitagoras. Kita cari nilai depannya dengan menggunakan segitiga Pitagoras. Nah, segitiga Pitagoras, maka didapatkan bahwa akar 15 dikuadratkan dikurangkan 3 kuadrat. Yang diminta adalah depannya yang sini. Maka nilainya menjadi akar 15 dikuadratkan menjadi 15 dikurangi 9 sama dengan akar 6. Ketemu depannya akar 6, berarti di sini akar 6 per 3. Didapatlah bahwa sudutnya adalah tan beta sama dengan 1/3 akar 6 atau yang kita bisa tuliskan juga akar 6 per 3. Sama saja ya. Mudah bukan? Jadi jangan melupakan konsep trigonometrinya untuk aturan kosinus serta perbandingan. Selalu dan teruslah berkarya, jangan pernah lelah. Sampai ketemu pada section berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Dah.